Benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kita, yaitu data mining dengan KNN dengan kasus klasifikasi makhluk hidup. Jadi yang pertama kita langsung memperagakan atau websitenya itu. Perkenalan, Pak. Oh iya, astagfirullahaladzim. Maaf, saya lupa. Saya Satya Givari Adi Pratama, NIM 123180051. Nama saya Muhammad Tanjah Harimurti dengan NIM 123180056. Oke, sip. Jadi kita akan langsung ini aja peragaan. Di sini kita akan masukkan namanya pisang, Musa acuminata. Kemudian dia mendapatkan nutrisi secara langsung, autotrof, hidup darat, reproduksi dengan biji, napas dengan stomata, tidak, inti sel ada dinding sel. Iya. Nah, jadi ini pisang diklasifikasikan sebagai tumbuhan berdasarkan metode yang tadi. Untuk codingannya nanti dijelaskan Mas Anjar. Kemudian di sini ada menampilkan data yang dicari. Ini pisang, data baru yang dimasukkan, dan di sini menampilkan training set yang dimiliki oleh website ini. Silakan Mas Anjar untuk dilanjutkan. Oke. Udah masuk belum? Udah. Nah, jadi tadi kan udah dijelasin sama Satya juga yang menu awal utama yang pas kita nginput form. Nah, di input form itu di sini codingannya masuk ke dalam home PHP. Jadi di sini kita menginputkan data. Nanti di sini, nah di sini, di sini kita menginputkan nama, terus nanti dia bentuknya input kan, terus habis itu nutrisi, terus habis itu dia hidup di mana, itu tadi sesuai yang ada di form tadi, terus nanti data akan dikirimkan ke dalam controller, masuk ke dalam function identification. Oh ya, kenapa kayak gini? Karena kita memakai framework CI untuk basis webnya. Terus di dalam identification itu ada ini fungsinya itu untuk menangkap data-data yang ada di input tadi. Terus habis itu di sini data ini untuk mengambil training setnya yang sudah disimpan sebagai panduan untuk klasifikasinya. Terus nanti di sini merupakan tempat untuk menyimpan data-datanya. Nah, di sini ada hasil. Hasil di sini itu untuk menyimpan untuk menghitung jaraknya dari jarak yang ada menggunakan rumus dari KNN-nya, yaitu akar dari datanya dikurangi dengan yang diinput tadi dikuadrat dan nanti akan dijumlahkan gitu. Ini data-data dari database-nya tuh. Terus di sini ini fungsinya itu untuk sorting. Jadi nanti data yang sudah diambil tadi akan disort dari jarak terendah sampai dengan jarak terbesar. Nah, setelah itu nanti setelah disorting nanti setiap masing-masing indeksnya nanti bakalan dihitung. Dia mendapatkan banyak datanya itu ada berapa seperti itu. Nanti di sini ini untuk mencari nilai maksimum dari banyaknya tadi. Nah, nanti setelah dapat nilai maksimumnya, nilai maksimum akan dimasukkan ke dalam indeks maksimum ini. Seperti itu. Nah, di indeks maksimum ini nanti dicek dia ada di di row ke-8 itu dia klasifikasinya dia sebagai tumbuhan, hewan atau apa. Nanti di sini ada data X, nanti dari data X ini nanti fungsinya untuk memasukkan ke dalam database. Terus nanti di sini ini untuk menampilkan di dalam view hasil ya tadi setelah dicontohkan sama Satya. Contohnya nanti di menu hasil ini ada nama sama hasil identifikasi, sama ada ini jenis spesies ini untuk mencari dan memunculkan jenisnya. Kalau tidak pakai ini nanti dia munculnya ID doang. Seperti itu. Mari kita coba ini namanya ini dia heterotrof, hidupnya di air, cara bernafasnya insang, terus reproduksinya ovovivipar, dia tidak
terus inti selnya ada, dinding selnya juga tidak. Nah, nanti ketika kita bisa cek, nah dia itu Poecilia reticulata ini termasuk sebagai hewan seperti itu. Nah, karena dia itu ikan gupi. Nah, seperti itu. Nah, nanti setelah dilihat nanti dia harusnya nanti akan masuk di sini. Nih, data yang barusan kita cari tadi. Mungkin sekian dari aku. Satya ada tambahan atau gimana? Oh ya, mau menambahkan sedikit, ini menampilkan datanya yang di apa namanya? Di sini tabel ini, yaitu caranya dengan bentar. Caranya ini ada codingannya, yaitu sama tadi dalam kontrol yang dijelasin sama Anjar, cuman beda function aja, yaitu di sini initial data, dia ngambil semua data di database yang belakangnya 0 itu untuk sebagai yang penanda dia training setnya, kemudian ditampilkan di init data.php. Ini menggunakan for each untuk mengambilnya. Kemudian untuk yang new data, untuk data pencarian, itu menggunakan data yang belakang atau angka satunya. Kemudian ditampilkan di new data.php. Sama tadi menggunakan for each. Sekian dari presentasi kelompok kami. Anjar ada mau menambahkan nggak ya? Cukup ya? Udah ya. Oh ya, oke. Siap. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.